semua. Buat hari yang baik ini dalam situasi momentum apapun itu, kita tetap bersyukur kepada Tuhan bisa kita berkumpul saat ini, bisa saling mengerti dengan perbedaan-perbedaan yang kita miliki, baik itu dari APH ataupun pemerintah, dengan kita juga masyarakat, dengan paparan yang baik, maksud dan tujuan yang baik dari pemerintah, kita akan dukung. Adapun masalah seperti tadi kita akhirnya ada kesepakatan dengan pihak pemerintah, itu bukan ada bentuk-bentuk, bukan maksudnya bentuk dari ada negosiasi hal-hal yang lain. Yang ada setelah diterangkan dan juga saya sampaikan kepada Bapak yang baik, Bapak Aing Kadem, tadi minta maaf bila ada intonasi tinggi, itu namanya juga momen sumpah. Untuk yang baik ini masukan dari Bapak benar, nanti bila ada kesempatan kita bisa support, kita dukung apa program yang sudah berjalan, dan bila membangun juga nanti kita akan memberikan hal-hal yang baik untuk pemerintah setempat, contohnya seperti PBG tadi, kita minta izin untuk membangunnya. Yang jelas memang kita membangun di tanah milik kita sendiri. Jadi untuk hal ini saya katakan tidak ada hal-hal yang di luar ataupun perlawanan untuk hal ini. Memang saya dalam situasi bekerja saat di telepon, saya panik dengan tidak ada keterangan yang pasti dan dasar hukum yang sudah jelas, tapi keterangan yang pasti dengan saya juga harus ada untuk masyarakat, ada pengayoman. Kita masyarakat kecil hanya untuk makan kok, tidak untuk segala rupa, karena saat ini kita semua secara global memang lagi susah ini. Jadi emosi itu mungkin muncul seperti itu tinggi. Sekali lagi saya minta maaf bila ada penyampaian yang salah. Untuk pembangunan dan kebersamaan saya tetap mengikut, tapi kalau bila ada yang salah tolong disampaikan biar kita tahu untuk tindakan bersama. Terima kasih. Ini bersama Bapak Kades Jagoan. Ya, Kades Wadas Jagoan pada akhirnya kalau kena fitnah nangis juga. Iya, Pak. Gitu. Nah, karena jadi apa Pak mikirin keluarga, Pak. Udah. Banyak yang ngirim apa. Udah tenang aja. Jadi kemarin waktu di rumah sakit ada warga yang menyatakan bahwa dia nyewa. Iya, Pak. Kepala Lurah nyewanya. Iya. Nah, padahal yang disewa itu adalah tanah milik, Pak. Tanah Pak Lurah. Jadi gini ceritanya, saya jelasin. Jadi orang ini nyewa ke tanah Pak Lurah untuk tidur. Iya, untuk kamar tidur, Pak, itu Pak buktinya. Untuk mandi. Iya. Ya kan? Untuk pipis. Iya. Tetapi usahanya menggunakan tanah negara yang di Tanah depan. negara depan, tapi Yaitu naruh barangnya di sini, Pak. Tanah Jasa Marga. Iya. Nyimpen barangnya di tanah Pak Lurah. Iya. Jadi sebenarnya uang sewa itu nyewa tanah Pak Lurah, Iya. bukan nyewa tanah negara. Bukan, Pak. Betul kan? Iya, betul. Sudah. Saya juga nggak berani, Pak, walaupun nggak punya gitu ya. Pak Lurah mah nggak punya cukup. Mapan. Ya, jadi Iya. yang kemarin pernyataan itu adalah dia menggunakan tanah Jasa Marga, kemudian tidak bayar uang sewa, yang dia bayar adalah uang sewa di tanah Pak Lurah. Iya. Usaha di tanah Pak Lurah, di tanah Jasa Marga, nyimpen barang di tanah Pak Lurah. Iya, itu, ikut Pak. tidur di tanah Pak Lurah. Terus kemarin sisa itunya karena dia mau ngebongkar, saya juga pengen bersih, Pak. Oke. Karena itu terus terang cucuk, Pak. Nggak ada yang berani selama ini ngebongkar. Gitu, makanya saya kembalikan sisa kontrakan itu. Saya sebenarnya nggak minta, dia sendiri yang nganterin, Pak. Gitu. Ya udah. Iya. Yang jelas sekarang. Iya. Kalau semangat lagi. Siapa? Nggak boleh. Nggak boleh putus asa. Ya. Iya, Pak. Pejuang pasti ada hambatannya. Siapa? Ya. Pak Lurah sih segini mah biasa. Saya mah lebih gede. Siapa? Tapi Bapak harus sehat. Siapa? Karena badan Bapak lebih gede daripada badan saya. Ya, siap. Semangat. Ya, Pak. Oknum wartawan yang mengancam ingin menghabisi KDM, ya katanya minta maaf setelah didatangi tim hukum Jabar Istimewa. Lah, kenapa Bang? Kok jadi ciut? Kok kayak kerupuk basah gitu ya, lembek? Kenapa? Kan sebelumnya abang ini sangar ya, bahkan bukan hanya mengancam KDM. Ya, abang juga kan ngancam-ngancam orang atau petugas yang ada di sana. Kok jadi lemah gemulai? Ya, kami sebagai masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Karawang, menerima permintaan maaf abang. Akan tetapi, abang ini kan sudah ngancam-ngancam, bahkan ingin menghabisi Gubernur Jawa Barat. Ya, mudah-mudahan ini ya tim hukum Jabar Istimewa ini menindaklanjuti ya. Karena ini berbahaya kalau misalkan dibiarkan dan diikuti oleh oknum-oknum yang lain. Apalagi ini ya membawa-bawa profesi ya, mengaku sebagai oknum wartawan. Ya, Dewan Pers bisalah ya menelusuri benar atau tidak dia itu wartawan di media mana,
Karena kalau misalkan dibiarkan, ini akan merusak citra atau nama baik wartawan di mata masyarakat. Pak, itu tolong di stop Pak, itu pekerjaan provinsi Pak, udah di stop Pak, ya. Kan suruh jalan dulu, jangan dihalangin ya Pak, ya. Saya baik sama Bapak lo, nggak dibongkar rumahnya, ya. Gitu. Ya, siap. Ya. Kemarin udah bersepakat, cuman mungkin segala apapun ada cumannya ya. Kemana saya harus pindah? Uang 10 juta tidak akan cukup untuk ngontrak, paling hanya untuk 3 bulan atau 1 tahun. Dan seterusnya kemana? Bang Li ini dibongkar. Apakah cukup 10 juta Pak? Apakah tidak lebih? Sedangkan kita membuat satu bangunan saja modalnya sampai 300 juta. Satu bangunan, 2 bangunan sampai 500 juta. Dan uangnya dari mana? Dari pinjam ke Bukopin, pinjam ke BJB, dan yang lain juga sama. Kan itu yang 10 juta itu kan tidak buat untuk seumur hidup. Terus kita mau dikemanain, ditempatin di mana? Enggak selamanya, kita kan ngontrak juga. Terus, iya, kita mintanya sebelum pembongkaran kita minta kompensasi dulu kepada Pak Gubernur yang terhormat. Seperti itu sih dari saya, Pak. Guys, Jawa Barat lagi rame banget. Jadi warga tiba-tiba menolak pembongkaran bangunan liar. Padahal sebelumnya sudah sepakat sama kompensasi 10 juta untuk ganti rugi bangunan tersebut. Jadi ceritanya pemerintah provinsi mau menertibkan bangunan liar di satu kawasan. Warganya awalnya oke, tanda tangan, nerima kompensasi 10 juta buat ganti rugi. Tapi pas alat berat datang langsung heboh, warganya pada protes. Sebagian nangis, sebagian marah-marah dan langsung minta pembongkaran ditunda. Warga bilang belum siap, pindahlah, kompensasinya kurang lah. Padahal dari awal sudah oke, sudah deal sama pemerintah. Menurut kalian gimana nih? Kalau sudah sepakat dan kompensasi sudah jelas, boleh nggak sih tiba-tiba menarik diri untuk menolak kompensasi itu? Atau justru kompensasinya terlalu kecil, 10 juta buat pindahan dan bangun tempat baru, cukup nggak menurut kalian? Coba komen jujur, kalian di posisi pemerintah bakalan tetap bongkar atau kasih waktu buat tambahan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa di follow, like, dan di share. Wow, part berapa ya ini kira-kira ya? 2 mendekati 3 lah ya. Kemarin part 2-nya itu di channel YouTube-nya Pak Kadem yang terbaru ya. Ternyata usut diusut ya teman-teman semuanya. Bapak punten ya, Bapak Kades aing, punten saya men-stage video Bapak. Cuma agak gregetan tuh Pak ya sama aki-aki yang namanya Haji Manaf yang cenah mantan jaksa. Ternyata dari 2017 sampai sekarang itu mantan jaksa sudah menyewakan turuko ke beberapa usaha, jenis usaha. Pertama Indomaret, terus Soto Seger, apalagi tuh ya, nggak lupa deh. Yang terakhir tuh Ratu Penyet sama Pani Isan. Yang 190 juta, habisnya tahun depan apa tahun ini? Ya tahun depan. Pani Isan juga tahun depan ya Pak ya. Ternyata mantan jaksa ini pinter juga ya mencari tambahan di luar gajinya yang udah lumayan gede itu ya. Dihitung-hitung 2017 sampai sekarang teman-teman mendekati 5M ya. Nyawan ke Indomaret aja pasti gede. Soto Seger juga pasti gede. Ini yang terakhir yang kita bikin dan tercengang adalah Ratu Penyet itu, ayam penyet itu menyewanya 90 juta per tahun baru. Terus si rumah makan Pani Isan 75 juta dikali 5. Anjir, Gustino Agung. Lumayan lu ya Bapak dapat duitnya ya Pak ya. Kalau kata Pak Dem, berapa ratus juta tuh dapatnya? Lumayan, lumayan. Alhamdulillah ya Pak ya, bisa buat naik haji berapa kali. Tapi ternyata ya Pak ya, oh ya sebelumnya Pak, jantung aman Pak, tensi aman, tensi ya Pak ya, aman kan ya Pak. Jangan sampai ngegubrak Pak ya, karena sekarang KDM, punten Bapak KDM Gubernur Jawa Barat mau melakukan audit loh Pak ke PJT melalui BPK. Waduh, tambah rumet tuh Pak, tambah ruyem tuh Pak ya masalah ya Pak ya.
Makanya kemarin teh jangan marah-marah sama Bapak Gubernur. Tinggal Bapak baik-baik secara Bapak usia lebih tua, tapi tingkah Bapak kayak preman pasar yang nggak dapat jatah dari penjual gitu loh Pak ya. Bapak nggak terima lapak Bapak mau diambil orang. Nah ini contohnya Bapak gini ya Pak ya. Terus sekarang pas sudah heboh ke sana sini Bapak jadi viral. Tadinya nggak ada yang kenal tuh siapa Bapak Haji Manaf ya, kecuali orang yang nyewa lahan Bapak ya Pak ya. Sekarang jadi terkenal Bapak, muka Bapak di mana-mana. Viral loh Pak. FYP malahan sekarang Pak di semua beranda sosmed ya Pak ya, yang ngerti sama TikTok, Tok ya Pak ya, ngerti sama itu ya Pak ya, FYP. Terus sekarang ngapain Bapak? Baru mau minta maaf, menyampaikan minta maaf tuh saya lihat di vlognya apa di channelnya Bapak Kades Aing, katanya Bapak mau minta maaf ke Bapak Bupati, ke Kades sama Gubernur. Kenapa Pak? Takut diaudit ya Pak ya? Lumayan loh Pak kalau ngembaliin Pak, itu lahan orang kalau yang punya yang nyewa lahan Bapak minta dikembaliin sisanya, lumayan loh Pak. Terus Bapak juga diberhentiin ya Pak. Dari mana tuh tadi saya lihat tuh Pak, dari apa tuh di daerah Karawang, yayasan apa gitu ya Pak. Duh Bapak Haji Manaf nges Bapak teh sudah sepuh, bukan mikirin duit terus, bukan ini terus yang Bapak pikirin akhirat. Bapak di belakangnya ada gelar H itu Pak, udah istimewa Pak. Aduh Bapak, kira-kira Bapak dari 2017 sampai sekarang udah berapa kali naik haji Pak atau umroh? Makanya Pak ya, saya ingetin, biasanya orang yang banyak duit tuh nggak pelit sama sedekah. Kayaknya Bapak pelit deh sama sedekah ya Pak ya. Aduh, hati-hati ya Pak ya. Semoga Bapak nggak kena audit ya Pak ya. Terus kalau harus ngembaliin duit itu, cari dulu ya Pak, keluarin tabungannya. Berapa hektar tanah harus dijual ya Pak ya. Selamat ya Pak ya. Nanti besok-besok bikin lagi sesuatu yang heboh ya Pak ya. Jangan sampai, tapi jangan ya Pak, nanti Bapak ke audit bahaya. Selamat Bapak. Makasih ya Bapak infonya. Aduh, bahagia aku mendengarnya.